Selanjutnya untuk kegiatan tugas praktik pada hari ketiga yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu penyusunan programa dan rencana kerja penyuluhan yang dituangkan ke dalam bentuk matriks programa penyuluhan kehutanan. Nah, untuk tabel atau matriks programa penyuluhan kehutanan dapat dilihat pada tampilan layar ini. Terdapat 5 keadaan yang saya ambil. Yang pertama yaitu mengenai terdapat celah atau ruang pada lahan kebun yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi kehutanan. Namun baru 25% masyarakat melakukan pengembangan teknik pola tanam dalam menjalankan usaha taninya. Nah, untuk sasaran penyuluhannya yaitu kelompok desa binaan Maleo Lestari dengan jumlah 15 orang dan lokasi di Desa Maleo, Kecamatan Baguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kemudian cara memecahkan masalahnya yaitu terkait dengan kegiatan dan waktunya, tentang pelatihan teknik agroforestry dan pembibitan tanaman kehutanan. Kemudian metode yang digunakan yaitu sosialisasi, demonstrasi, dan kursus tani. Untuk materinya yaitu teknik agroforestry dan teknik pembibitan tanaman kehutanan. Biaya yang diperlukan yaitu berasal dari Dipa Balai KSDA Sulawesi Utara. Pelaksananya yaitu penyuluh kehutanan Balai KSDA Sulawesi Utara dan penanggung jawab Balai KSDA Sulawesi Utara. Kemudian yang kedua yaitu mengenai adanya keinginan masyarakat untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman. Namun baru 30% masyarakat yang menggunakan pestisida secara alami. Untuk tujuan dan masalahnya dapat dilihat pada tampilan layar. Sasaran penyuluhannya yaitu kelompok desa binaan Maleo Lestari dengan jumlah anggota 15 orang. Lokasinya yaitu di Desa Maleo, Kecamatan Baguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kemudian untuk cara memecahkan masalahnya yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan pengendalian hama dan penyakit secara alami. Kemudian yang kedua, sosialisasi jenis-jenis pestisida alami. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode demonstrasi dan ceramah. Kemudian materinya yaitu mengenai pengendalian hama dan penyakit secara alami dan jenis-jenis pestisida alami. Untuk biaya yang dikeluarkan itu berasal dari Dipa Balai KSDA Sulawesi Utara, dan pelaksana dari kegiatan ini yaitu penyuluh kehutanan Balai KSDA Sulawesi Utara dan penanggung jawabnya yaitu Balai KSDA Sulawesi Utara. Selanjutnya yang ketiga yaitu terkait dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami batas-batas kawasan hutan sesuai fungsinya. Namun baru 20% masyarakat mengetahui dan memahami batas-batas kawasan hutan. Masalahnya yaitu terdapat 80% masyarakat yang belum mengetahui dan memahami batas-batas kawasan hutan dengan kebun miliknya. Sasaran penyuluhannya yaitu pada kelompok desa binaan Maleo Lestari yang berjumlah 15 orang dan lokasinya di Desa Maleo, Kecamatan Baguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sosialisasi pentingnya pemahaman terhadap batas kawasan hutan. Kemudian metode yang digunakan yaitu sosialisasi dan diskusi. Materi yang digunakan yaitu pentingnya pemahaman terhadap batas-batas kawasan. Biaya yang ditimbulkan yaitu berasal dari Dipa Balai KSDA Sulawesi Utara. Pelaksana kegiatannya yaitu penyuluh kehutanan Balai KSDA Sulawesi Utara dan penanggung jawabnya yaitu Balai KSDA Sulawesi Utara. Kemudian yang keempat mengenai keadaan tersedianya komoditi kopra yang dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan, namun baru 35% masyarakat yang memanfaatkannya. Nah, permasalahannya yaitu ada 65% masyarakat yang belum mengetahui pemanfaatan komoditi kopra menjadi produk olahan secara optimal. Sasaran penyuluhannya yaitu kelompok desa Maleo Lestari dengan jumlah anggota 15 orang. Lokasinya berada di Desa Maleo, Kecamatan Baguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Cara memecahkan masalahnya yaitu melakukan pelatihan komoditi kopra sesuai prosedur yang tepat. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan demonstrasi dan pelatihan. Materi yang digunakan yaitu terkait dengan cara pengolahan kopra menjadi produk olahan minyak kelapa. Sumber biaya yang ditimbulkan itu berasal dari DIPA Balai KSDA Sulawesi Utara. Pelaksana kegiatannya yaitu penyuluh kehutanan Balai KSDA Sulawesi Utara dan penanggung jawabnya sendiri dari Balai KSDA Sulawesi Utara. Kemudian yang kelima yaitu mengenai adanya bantuan bibit tanaman jagung yang diberikan oleh lembaga eksternal, namun baru 25% masyarakat yang mengetahui jenis-jenis bibit tanaman jagung yang tepat. Terdapat 75% masyarakat belum mengetahui ciri dan karakteristik jenis bibit jagung yang tepat. Untuk sasaran penyuluhannya yaitu kelompok desa binaan Malio Lestari dengan jumlah anggota 15 orang dan lokasi berada di Desa Malio, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kemudian cara memecahkan masalah melalui kegiatan sosialisasi karakteristik pemilihan jenis bibit jagung yang unggul. Kemudian metode yang digunakan yaitu diskusi, sosialisasi, dan ajang sana. Untuk materi yang dibawakan yaitu terkait dengan karakteristik jenis bibit jagung yang unggul dan teknik pemilihan jenis bibit tanaman jagung yang tepat. Kemudian sumber biaya atau yang timbul dari kegiatan ini yaitu berasal dari DIPA Balai KSDA Sulawesi Utara. Kemudian pelaksana kegiatannya yaitu penyuluh kehutanan dan penyuluh pertanian. Penanggung jawab kegiatan ini yaitu Balai KSDA Sulawesi Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penyusunan matrik rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Dari hasil programa sebelumnya bahwa terdapat 2 kegiatan yang saya ambil, prioritas dari 5 tersebut saya mengambil 2, yaitu yang pertama mengenai terdapat celah atau ruang pada lahan kebun yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi kehutanan. Namun baru 25% masyarakat melakukan pengembangan teknik pola tanaman dalam menjalankan usaha taninya. Sasaran penyuluhannya yaitu kelompok desa binaan Malio Lestari dengan jumlah 15 orang yang berlokasi di Desa Malio, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Cara memecahkan masalahnya yaitu melakukan kegiatan pelatihan teknik agroforestry dan pembibitan tanaman kehutanan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu sosialisasi, demonstrasi, dan kursus tani. Materi yang dibawakan yaitu materi terkait teknik agroforestry dan teknik pembibitan tanaman kehutanan. Sumber biaya yang timbul dari kegiatan ini yaitu berasal dari DIPA Balai KSDA Sulawesi Utara. Pelaksananya yaitu penyuluh kehutanan Balai KSDA Sulawesi Utara. Penanggung jawabnya yaitu Balai KSDA Sulawesi Utara. Kemudian kegiatan yang kedua atau keadaan yang kedua di dalam matriks rencana kerja tahunan ini yaitu adanya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami batas-batas kawasan hutan sesuai fungsinya. Namun baru 20% masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya batas-batas kawasan hutan. Kemudian untuk masalahnya yaitu terdapat 80% masyarakat yang belum mengetahui dan memahami pentingnya batas-batas kawasan hutan dengan kebun miliknya. Kemudian untuk sasaran penyuluhan yaitu kelompok tani Desa Binaan Malio Lestari dengan jumlah orang yaitu sebanyak 15 orang yang berlokasi di Desa Malio, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Cara memecahkan masalahnya melalui kegiatan sosialisasi terkait pentingnya pemahaman
terhadap batas-batas kawasan hutan. Untuk metode yang digunakan yaitu metode sosialisasi dan diskusi. Materi yang dibawakan yaitu terkait pentingnya pemahaman terhadap batas-batas kawasan. Biaya yang timbul dari kegiatan ini yaitu berasal dari DIPA Balai KSD Sulawesi Utara. Pelaksananya dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan Balai KSD Sulawesi Utara dan penanggung jawabnya yaitu Balai KSD Sulawesi Utara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan atau penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.